Suara begini yang kasih nafsu kita laki-laki. Makanya ibu-ibu poluan, kalau na telepon komandanmu jangan mendayu-dayu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lagi di mana dek? Di rumah aja komandan. Lagi ngapain? Baring-baring. Salatul Allah ala toha lillah, salatullah salamullah ala yasin. Alhamdulillah, ini bukan keras, ini namanya sahdu. Suara begini yang kasih nafsu kita laki-laki. Makanya ibu-ibu poluan, kalau na telepon komandanmu jangan mendayu-dayu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lagi di mana dek? Di rumah aja komandan. Lagi ngapain? Baring-baring. Bagaimana komandanmu ndak selingkuh? Tunggu dulu. Kita bikin dulu sepakat. Ini kita gas-gas atau lembek-lembek? Hah? Mau dengar ceramah gas-gas atau gas full atau lembek-lembek? Hah? Gas full? Serius? Tanam aku gas tojen nih. Ayo, Bu, kalau na telepon ki suaminya orang, jangan mendayu-dayu, kasih tegas. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Lagi di mana Ibu? Di rumah komandan. Lagi apa tanya? Oh, enggak ada telepon aku itu. Ini waalaikumsalam. Candeda. Diam-diam Ibu, kita dengar ini bapak-bapak. Yuk, ayo Pak, jangan mempermalukan jenis kelamin. Yuk. Salatullah salamullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin. Alhamdulillah. Bapak tahu enggak kenapa ini keras? Karena banyak bribka di dalam masjid. Kalau yang perwira menengah, gengsi-gengsi. Coba kalau ini yang pangkat-pangkat brigadir. Inilah brigadir yang tidak bisa lepas dari BRI. Mana ada brigadir bisa lepas dari BRI? Brigadir 1, brigadir 2, brigadir BRI, BRI. Iya toh, BRI, brigadir. Enggak bisa aku lepas dari BRI. Nah bilang gaji juga Ustaz. Kemarin yang ngantar itu yang sopiranu, apa namanya itu Pak Foreder. Ternyata susah tong begitu pekerjaannya Pak Di. Biar mau kencing, nah kencingi dirinya bedek. Kalau komandannya ndak singgah. Wih, kerasnya kehidupanmu dek. Nah bilang mau dia apa? Kasihan juga ini polisi. Saya bilang, memang susah jadi polisi Pak. Ndak gampang memang orang jadi polisi. Kenapa? Masalahnya orang datang sama kita. Coba bayangkan. Dia yang curi ayam, kita yang masalah. Dia yang korupsi, kita jadi masalah. Dia yang narkoba, kita datang masalahnya semua. Susah memang tong. Bayangkan dia bilang kadang-kala tak ciri kita Ustaz. Tidak mungkin kita mau singgah sana komandan laju. Disuruh kipus api itu Belanda. Bapak saudara-saudara sekalian. Kita gas-gas sedikit. Nah, ibu bapak saudara-saudara sekalian. Saya mau tanya dulu. Siapa yang tahu nomor punggungnya Maradona? Nomor berapa? 10. Nomor punggungnya Lionel Messi? Berapa? 10. Neymar? 11. Nomor punggungnya Ronaldo? 7. Masya Allah. Siapa yang tahu anak bungsunya Nabi? Ayo, ku kasih kau hadiah. Jangan malu-malu, saya kasih kau hadiah. Tunggu. Siapa yang tahu anak bungsunya Nabi? Siapa yang tahu? Saya hadiah. Siapa?
Ah, cocok salahnya. Siapa yang tahu anak bungsunya Nabi? Ah, salah. Siapa? Ai, mati polisi. Pacetong. Ayo, siapa yang tahu anak pertamanya Nabi? Anak pertamanya, ayo. Sini. Siapa? Ah? Siapa? Fatimah. Aduh, mace. Salah. Ayo. Siapa yang tahu anak pertamanya Nabi? Siapa? Hai, tidak ada yang cocok. Mati nih. Hah? Apa? Mana ibu? Sini dulu. Berdiri. Berdiri ke sini. Aduh, mati nih, cantik tuh ini Bu Arianti. Hai. Mati yang terancam Mama Nece. Siapa nama anak pertamanya Nabi? Kosim, cocok. Hadiah 100.000. Beda itu rasanya uang Kapolda dengan uang Ustaz. Coba, ayo. Siapa nama anak bungsunya Nabi? Ibrahim. Berapa anaknya Nabi? Nah, bingung pak kok? Ayo. Berapa? 7. Berapa anak laki-laki? Berapa anak perempuan? Usia berapa Nabi menikah? Siapa istrinya? Berapa umurnya Khadijah? Coba. Inilah gunanya maulid. Kita ulang kembali sejarah Nabi. Tujuannya apa? Kita kenal lagi kembali Nabi. Selalu saya ceramah dari Sabang sampai Merauke, bahkan sampai Sabah Sarawak, sampai ke Amerika. Sama saja judulnya. Dengan hikmah maulid kita meneladani Nabi. So, bagaimana kau meneladani Nabi kalau kau tidak tahu sejarahnya? Ayo, bagaimana kau contoh Nabi makan kalau kau tidak tahu bagaimana Nabi makan? Bagaimana kau contoh Nabi tidur kalau kau tidak tahu, tidak pernah kau dengar bagaimana Nabi tidur? Tidak mungkin kau bisa contoh. Maka ulama kita dulu mengajarkannya melalui maulid. Inilah tujuannya maulid. Kenapa pakai telur? Ulama ini telur, saya dari ceramah Sabang sampai Merauke hanya suku Bugis Makassar yang ada telurnya. Kenapa? Kreatif bos ulama-ulama kita dulu. Sekarang mengundang orang bukan lagi telur. Kalau sekarang apa? Door prize. Tablik akbar, hadiah kulkas, hadiah umroh, datang semua orang. Dulu nenek-nenek kita tidak kenal itu. Yang dia kenal telur. Yang dia kenal soko. Saya tanya ulama-ulama sesepuh. Kenapa? Kenapa songkolo? Kenapa tidak pakai beras? Orang berharap mudah-mudahan kalian umat Islam merapat ko. Masih diko. Menyatu ko seperti melekatnya itu songkolo. Kenapa tidak warna merah? Sekarang ada Tommy kuliah merah sama putih. Itu NKRI harga mati. Kenapa warna kuning? Warna kuning, warna keemasan. Semua kalian diharapkan seperti emas yang dicintai oleh siapapun juga. Kenapa pakai telur? Kenapa tidak pakai ikan? Botoki kalau ikan. Kenapa pakai telur? Ini masa depan. Bibit, kalian menjadi bibit-bibit penyebar Islam. Itu dulu. Maka dipakai songkolo. Hebatnya ini songkolo Baraka Maulid. Biar Jenderal Bintang 2 mau tong ngambil bos. Padahal berapa harganya ini? 10 limbi. 5 bilangan. Tapi mana Jenderal dapat tong? Baraka naro. Maka kalian kalau tidak maulid boleh. Tapi jangan kau tuduh kami yang maulid sesat. Boleh kalian tidak mau maulid. Kami pun tidak bilang kau sesat tidak mau maulid. Boleh. Tapi jangan kasihan gara-gara maulid kau tuduh kami sesat. Sama Nabi tak. Sama sahadat tak. Sama kiblat tak. Sama rukun haji tak. Sama rukun Islam. Sama rukun iman tak. Oke kita sama-sama. Mau kau maulid silakan. Tidak mau maulid silakan. Jangan ribut. Aman toh. Ini anak-anak muda. Baru belajar agama 3 bulan. Boy, semua salah. Kayak dia saja panitia hari kiamat. Bede. Kenapa karena bid'ah? Kan begini. Bos, Pak, orang sekarang ini belajar agama 2 caranya. 1, ada namanya kelas Google.
kelas internet. Yang kedua, kelas pondok. Kelas dalam pondok pesantren, kuliah. Ini yang kuliah ini dia dalami, Pak. Dia bahas berapa buku, berdebat dengan dosennya, berdebat dengan kawan-kawannya. Jadi paripurna ilmunya. Ini yang kelas Google, kelas YouTube. Baru 3 menit habis kuotanya. Salah semua. Maki-maki. Saya tanya, kenapa maulid bid'ah, sesat? Kenapa? Tidak ada pada zaman Nabi. Baik kalau begitu alur pikir hukummu. Mari kok. Kamu bayar zakat fitrah pakai apa? Beras. Kalau tidak ada beras apa? Rupiah. Oke. Cek. Ada beras pakai Nabi pakai zakat fitrah? Beras? Ada? Tidak ada. Zaman sahabat? Tidak ada. Tabi'in? Tidak ada. Tabi'in? Tidak ada. Berarti bayar zakat fitrah dan rupiah, bid'ah, sesat, masuk ke neraka. Stres mako? Ayo. Sini lagi. Nabi dakwah pakai mic? Tidak. Cek. Nabi pakai mic? Tidak ada. Zaman sahabat? Tidak ada. Tabi'in? Tidak ada. Tabi'in? Tidak ada. Pakai mic sesat. Jangan kau pakai mic. Jangan. Sesat. Mari kita ceramah tidak usah pakai mic. Apa? Mudayari. Kan jalur pikirannya begitu. Maka saudara-saudara sekalian, mau maulid silahkan, tidak mau maulid silahkan. Ini tujuannya maulid. Supaya kita dengar, pulang itu, maka kita contoh. Bagaimana kita mau contoh kalau kita tidak tahu? Tanya anaknya tanya sama mamanya, Mak, kenapa tahun lahirnya Nabi disebut tahun gajah? Apa Nabi bilang mamanya? Karena bukan tahun kambing goblok. Balik tanya bapaknya, Pak, kenapa disebut tahun gajah? Apa Nabi bilang bapaknya? Apa gunamu kasih sekolah? Karena dia juga tidak tahu. Bingung. Iya toh, ini tujuannya maulid. Kita dulu masih kecil, kita tahu sejarah Nabi. Nah, jangan kau makan pakai tangan kiri, karena Nabi pakai tangan kanan. Nah, jangan kau kencing sambil berdiri, karena Nabi kencingnya duduk. Nah, kalau kau di dalam hutan kau kencing tidak dapat air, ambil kau daun. Tugas kita di tengah hutan atau apa, kencing kita tidak pakai daun, tidak pakai air, ambil daun 3 lembar. Caranya ambil daun pertama gosok begini. Ambil daun kedua gosok lagi begini. Ambil daun ketiga gosok lagi begini. Jangan kau gosok begini. Tambah kotor sekali. Tapi sebelum kau pakai itu baik daun, paresa baik-baik dulu. Siapa tahu ada cambulu-buluna. Jangan ketawa poluan ini urusan laki-laki. Iya, itu diajarkan dulu. Ibu kita cepat perkenalkan. Nah, tidur jangan kau tendang kiblat. Sunnahnya menghadap kau ke kiblat. Nah, kalau kau buang air besar, jangan kau membelakangi menghadap kiblat, karena Nabi tidak melakukan itu. Itu dulu orang tua kita. Tidak sarjana, tidak polisi, petani. Tapi dia sudah tahu sejarahnya Nabi. Melalui apa? Dari guru-gurunya baca kitab.